berkumpul beribadah bersama, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita, amin. Untuk itu kita mau naikkan pujian dan sembah kita pada hari ini, karena kita percaya bahwa tidak dapat kita balas setiap kebaikan Tuhan selain melalui pujian dan penyembahan kita, amin. Pada hari ini saya mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan.
Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Bapa yang Maha Dahsyat luar biasa. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami ada dalam keadaan sehat, kami ada dalam keadaan kuat, karena Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat luar biasa. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan kami mau meninggalkan segala pergumulan hidup kami. Kami mau meninggalkan segala masalah-masalah hidup kami. Kami mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka Bapa, agar supaya mereka bisa tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Engkau ampuni segala dosa kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya kami layak untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan, dan kami jemaat Tuhan, kami dikuatkan dan kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan dengan penuh sukacita kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini akan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Aku muliakan
yang siap untuk melompat, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh sapa dulu kiri dan kanannya, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Sama-sama kita menyatakan bahwa Yesus Tuhan yang berkuasa, amin. Haleluya. Tiada bandingannya, amin.
Kau bertahta atas setiap kami Tuhan. Maha kuasa. Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Mari dengan sukacita dikatakan. Sama-sama kita mau lebih lagi angkat pujian sukacita dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus besar di dalam setiap kita. Amin. Mari sama-sama serahkan.
jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mengundang adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya sebelum mengikuti ibadah Awesome. Tangan kita Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam segala hal janjinya tidak pernah berubah. Amin. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, kita percaya bahwa tangannya selalu mengangkat kita, tangannya selalu yang membela kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
apapun boleh terjadi dalam hidup kami, Engkau Tuhan pembela kami. Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus roh kami bangkit, iman kami bangkit lagi, jiwa kami bangkit. Yang letih lesu jadilah kuat dalam nama Yesus. Yang susah hati bersukacitalah karena ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Berbagi tentang isi hati Tuhan. Haleluya, yang diberkati Tuhan bersama saya katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Silakan duduk, pemuji-pemuji yang luar biasa. Wow. Kalau kayak gitu rasanya nggak mau berhenti ya. Mau medley lagi, mau medley lagi, mau nyanyi lagi gitu ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Luar biasa. Gimana liburannya kemarin? Pergi kemana? Biasa di luar. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengumpulkan kita kembali. Siang hari ini saya bersuka cita juga berterima kasih buat doa-doa Bapak Ibu Gembala serta seluruh hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, jemaat Tuhan, rekan-rekan pelayanan yang menopang pelayanan saya lebih kurang 6 hari, tepat 6 hari ada di Malaysia, ada di 4 titik, ada di Kajang, ada di Nilai, ada di Seremban, dan ada di Melaka. Saya melihat bahwa banyak sekali orang yang haus akan Tuhan, banyak sekali orang yang mencari Tuhan, yang merindukan Tuhan gitu ya. Ada banyak hal yang terjadi di kehidupan masing-masing orang, tetapi Tuhan selalu bela anak-anaknya. Ya, berbagai-bagai persoalan yang saya boleh dengar, yang boleh saya dengar ya, ketika mereka bercerita seperti apa gitu, kita duduk bersama dengan gembala yang ada di sana. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bahwa sesungguhnya ketika kita keluar misi, melihat di luar, sesungguhnya firman Tuhan itu sudah digenapi dan sedang terus digenapi dan sedang terus terjadi, bahwa ladang sudah menguning tetapi penuainya sedikit. Amin. Bapak Ibu mau menjadi bagian dari penuai-penuai itu? Amin ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kita siang hari ini saya akan secara singkat dan sederhana membagikannya buat kita semua. Tema kita adalah stabil Bapak Ibu. Ya, kita sudah ada di bulan keempat di tahun 2024, minggu yang ketiga menjelang minggu akhir. Saya mau tanya, bagaimana kabar kerohanian Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Ya kan, bagaimana rohnya? Ya kan, masih menyala-nyalakah atau sudah setengah sadar atau belum sadar? Atau mau disadarkan gitu ya. Semua itu berjalan secara manusiawi teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semua kita ada fase naik dan turunnya, ada fase down, ada fase berapi-api, ada fase tidak enak, ada fase enak, ada fase di mana semangat melayani, ada fase di mana kita sedang tidak terlalu bersemangat melayani. Tetapi siang hari ini ada satu hal pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya mau bagikan kepada jemaat Tuhan tentang kata stabil. Saya berpikir sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita yang hidup di marketplace kita masing-masing, yang kita hidup di ladang pelayanan kita, hari-hari ini di keluarga kita, Tuhan mau mengingatkan kita untuk stabil Bapak Ibu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti stabil adalah mantap, kukuh, dan tidak goyah. Mari kita sama-sama buka dalam Roma 12 ayat 11 sebagai ayat utama kita siang hari ini. Nanti ada ayat lain yang akan kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita hari ini, siang ini. Apakah roh kita masih menyala-nyala? Apakah kita masih bersemangat melayani Tuhan?
ataukah pergesekan, perselisihan, persoalan, masalah sedang menghalangi kita untuk bersemangat dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena dalam melayani Tuhan, kita perlu dan sangat penting untuk memiliki roh yang menyala-nyala. Saya coba korelasikan roh yang menyala-nyala ini dengan stabil, Bapak Ibu. Dengan roh yang menyala-nyala, kita tetap bisa ada dalam track-nya Tuhan. Karena pelayanan melakukan kebenaran firman Tuhan ada dalam komunitas, itu merupakan pagar buat kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebesar apa gesekan, sebesar apa persoalan, jangan keluar dari payung. Jangan keluar dari komunitas. Kita di sana dibentuk satu dengan yang lainnya. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Di sana kita akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Karena saya menyaksikan, melihat, dan melayani ketika orang yang keluar dari payung, ketika orang yang keluar dari komunitas, ketika orang yang keluar dari gereja, penggembalaan seorang hamba Tuhan atau gembala atau kakak rohani, hidupnya tidak semakin baik, Bapak Ibu. Karena serigala, iblis sedang mengaum-ngaum berkeliling, ingin menangkap setiap kita dan menghancurkan kita. Saya bersyukur kepada Allah di surga. Ketika Dia memproses hidup saya yang demikian buat saya, ya belum tentu versi Allah. Versi saya sangat tidak mengenakan. Harga diri, waduh, semua yang saya rasa menjadi pride saya seperti dilululantakkan. Tidak berarti, tidak berharga. Pengabdian saya bertahun-tahun, pengiringan, kesetiaan saya tidak dianggap. Pada waktu itu saya tetap stay dalam penggembalaan, saya tetap ada dalam payung, saya tetap ada dalam komunitas, dan Allah terus menolong. Saya nggak bisa bayangkan ketika waktu masa-masa berat itu, saya bilang, percuma dia jadi hamba Tuhan, percuma dia jadi orang Kristen, percuma aku berbuat baik sama dia, percuma aku melakukan yang baik sama dia. Ternyata pembelaan diri. Mungkin saya nggak ada hari ini, mungkin saya akan stop melayani. Versi saya merasa tersakiti, itu versi saya. Karena versinya Tuhan itu sebuah proses untuk membuat saya lebih baik, membuat kita lebih kuat. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan pandang kekecewaan dan sakit hatimu itu adalah sebuah sakit hati dan kekecewaan dalam hidupmu. Tetapi pandang bagaimana Tuhan memandang apa yang kau alami hari ini adalah sebuah proses Tuhan membuat engkau lebih baik dan lebih kuat. Amin. Ada dua hal yang membuat kita tidak bisa menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Yang membuat kita tidak stabil dalam melayani Tuhan, teman-teman. Mari kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1. Aduh, mohon maaf ya jadi teman-teman. Di sana kemarin banyak anak muda soalnya. Jadi teman-teman terus nih Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada dua hal yang merintangi kita, yang membuat kita tidak bisa maju, tidak bisa stabil dalam pelayanan, tidak bisa kuat dalam pelayanan, tidak bisa memiliki roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Ada dua hal dalam firman Ibrani 12 ini. Dan ini saya harus katakan bahwa amin. Ini yang sering menghalangi saya untuk bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Pertama adalah beban, Bapak Ibu. Beban. Ada yang gak punya beban di sini? Boleh turunkan tangannya? Semua kita punya beban. Bilang semua orang punya beban. Amin.
Semua orang punya beban. Jadi kalau Bapak Ibu punya beban, ingat baik-baik, ada orang yang lebih lagi punya beban dari saudara. Ada orang yang lebih gak bisa tidur lagi dari saudara. Ada orang yang lebih stres lagi dari saudara. Semua orang punya beban, punya masalah, punya persoalan. Beberapa bulan lalu saya ingatkan kembali siang hari ini, masalah itu biasa. Orang hidup pasti punya masalah. Persoalannya dia mau maintain masalah ini menjadi masalah yang besar, atau dia mau serahkan masalah ini kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja atas persoalan ini. Keputusan ada di tangan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sering dengar ayat ini, tapi sering kali kita lupa mengerjakannya, atau kita sudah mengerjakannya. Tuhan yang mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia nggak pakai pengecualian atau ada syarat term condition, nggak ada. Semua, kaya, miskin, tua, muda, mau bilang cantik jelek nggak boleh ya. Semua orang cantik, amin. Semua orang ganteng, ya kan? Semua Tuhan undang. Tapi sering kali kita nggak datang sama Tuhan. Kalau ada masalah, datang sama Tuhan Bapak Ibu. Jangan cuma slogan, datang sama Tuhan. Atau ada orang tipe yang kedua. Saya beri contoh, mungkin contoh ini sudah sering Bapak Ibu dengar. Ada seorang bapak-bapak, pagi-pagi kalau kita ke puncak ya, saya di Medan tuh. Jadi karena saya agak pinggiran gitu, daerahnya agak pinggiran. Jadi setiap pagi saya selalu lihat ada orang yang gotong gitu ya. Gotong gitu. Sayur-sayur di belakangnya atau apa yang mereka mau bawa, yang mereka mau jual di pekan. Kalau di tempat saya namanya pekan, di pasar, ya kan? Di sini bilangnya pasar, kalau di Medan bilangnya pajak, ya. Mau dijual di pajak nih, mau diangkat. Nih, dari jalan, dari desa itu keluar sampai di pinggir jalan, dia menunggu ada yang lewat. Lalu satu truk lewat, dia bilang, dia stop, truk itu udah biasa mungkin, dia naik ke atas truk itu. Dia berangkat sampai di pasar, sampai di pajak sana. Dia turun, dia merasa kecapean. Aduh, kelelahan. Ininya sakit, capek. Kenapa Bapak Ibu? Hah? Kenapa kok dia rasa ininya pegel, capek? Masa? Ya. Karena di atas truk itu bebannya dia tidak letakkan. Dia sudah naik truk yang berjalan, yang harusnya dia tidak capek, tetapi dia tetap taruh beban itu di pundaknya. Jadi waktu truk itu jalan, dia tetap memikul sayur-sayur itu. Mungkin takut diambil orang kali ya. Dia tetap memikul. Padahal kalau dia udah naik bis itu, logikanya kita semua paham, kita semua ngerti, kita semua orang pintar, tidak perlu kejeniusan untuk memahami ini. Beban itu taruh di atas truk dan biarkan truk yang membawa, maka Bapak itu bisa tidur dengan nyenyak. Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, itulah kita. Oncek. Ya. Kita sudah, Tuhan bilang, Tuhan datang, mari Tuhan bilang kita datang sama Tuhan. Betul kita datang sama Tuhan. Tetapi begitu kita datang berdoa menyembah Tuhan. Bapak, ini persoalanku. Anakku butuh uang kuliah Tuhan. Tuhan tolong selamatkan orang tuaku. Selamatkan anakku Tuhan. Berbagai-bagai persoalan. Kita datang sama Tuhan. Kita menangis. Air mata semua sudah rasa asin ya saudara. Ingus semua kita sudah tidak bisa membedakan mana ingus mana air mata. Wah, demikian kita meratap di kaki Tuhan. Lalu dengan tegas kita bilang, aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong aku. Amin. Begitu amin, kita mikir lagi. Kayaknya gak mungkin, gimana ya? Kayaknya gak bisa nih. Kita mulai mikir lagi sepanjang hari, mikir lagi. Saking kita stres,
Suami kita ajak berantem, istri kita ajak berantem, anak-anak kita ajak berantem, orang tua kita ajak berantem, semua kita ajak berantem. Karena kita dalam keadaan tidak tenang. Sama gak kayak Bapak tadi kita? Sama Bapak Ibu. Ya bedanya itu diceritakan, yang saya sampaikan sekarang itu adalah kita. Memang untuk mempercayai Tuhan bukan persoalan yang mudah. Roma 12 ayat 12 bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mazmur 37 ayat 5 bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Dia akan bertindak. Kita seringkali menyerahkan persoalan kita sama Tuhan, tapi di tengah jalan kita meragukan kuasa, kemampuan, kedaulatan, keperkasaan Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Ini yang membuat kita sering hilang di tengah jalan. Ini yang membuat kita akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Ini yang membuat akhirnya kita salah dalam mengambil sebuah langkah penting dalam hidup kita. Padahal tinggal sedikit lagi, tetapi kita memilih menyerah karena kita belum melihat apa yang kita harap atau apa yang kita doakan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang belum dilihat. Kalau sudah dilihat namanya belum iman, namanya bukan iman Bapak Ibu. Amin. Bukan iman. Itu amin simangunsong. Iman itu belum kita lihat. Disitulah kita belajar mempercayai Tuhan dengan tertatih-tatih. Jatuh bangun. Stabil itu Bapak Ibu bukan bicara kita gak pernah jatuh. Stabil itu bukan bicara kita gak pernah down. Stabil itu bukan bicara kita gak pernah lemah, gak pernah lengah, gak pernah putus asa, gak pernah menangis, gak pernah meratap sama Tuhan. Kita melewati berbagai semua rasa yang normal itu. Namun kita tetap tegak berdiri dan melayani Tuhan. Sampai kita lihat mujizat itu terjadi. Persoalannya kalau kita mau jujur hari-hari ini, tuh ya, Dia buat mujizat satu, belum sampai baru 99% mujizat itu mau terjadi, masalah baru datang. Baru 3/4 barunya datang lagi. Saya mau bilang sebagai hamba Allah, bukan cuma Bapak Ibu, saya juga. Nah, akhirnya kita perlu seperti orang gila dengan Tuhan. Artinya apa? Mempercayai Tuhan seperti hewan dungu, aku di dekatmu, tapi aku akan tetap di dekatmu. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu selain berdoa. Menyerahkan kepada Tuhan dalam doa kita. Mempercayai Tuhan dalam langkah sehari-hari kita. Ketika kita sudah mulai tidak kuat, kita panggil namanya, Yesus, tolong saya. Amin. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang gugur di dalam iman. Dalam KBBI, ketekunan adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh bekerja, belajar, dan berusaha. Berkeras hati, itu arti ketekunan. Kalau dalam Alkitab, ketekunan adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat. Jadi bertekun itu bukan perkara yang mudah. Untuk stabil, untuk mencapai roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, kita perlu bertekun dalam iman, bertekun dalam pengharapan, bertekun, menguatkan hati kita. Aku akan tetap ada dalam Tuhan. Amin. Mau nangis, nangislah sama Tuhan. Di tengah semua yang belum jelas, jemaat Tuhan, di tengah semua yang belum pasti, kita mau angkat tangan bilang, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita
kita mampu bertahan karena Allah yang menopang hidup kita. Bukan karena kita setia, bukan karena kita baik, bukan karena semua yang ada pada kita. Karena Allah yang menopang kita. Ketika kakiku terantuk, kasih setiamu lah yang menguatkan aku Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita perlu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu terus nempel dengan pokok anggur itu. Amin. Tidak ada keputusan lain. Bangun jam-jam doa. Bangun jam-jam perenungan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Yang kedua yang menghambat adalah dosa. Anak-anak muda banyak yang terikat dosa masturbasi, onani, nonton film porno. Bahkan banyak yang mulai mencintai sejenis, mulai mengarah ke sana. Ada banyak dosa yang duduk manis di hati dan pikiran kita, yang kita tahu tidak ada orang yang tahu. Tapi saya mau bilang, itu penghambat untuk kita bisa terus menyala-nyala di dalam Tuhan Bapak Ibu. Tapi kan kita manusia, kita darah dan daging, betul. Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan setiap hari. Kita gak lepas dari kekurangan, kita gak lepas dari dosa, kita gak lepas dari kegagalan. Tapi jangan mudah bermain-main dengan dosa. Jangan berkompromi dengan dosa. Amin. Jangan nina bobokkan dosa. Karena dia akan datang sebagai malapetaka dalam hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita cepat-cepat datang, Tuhan ampuni saya. Jangan terlena dan merasa, oh aku baik-baik saja. Kebalikannya, saya juga gak peduli dengan dosa saudara, jemaat Tuhan yang menonton streaming ini. Dan semua kita yang ada di sini, saya gak peduli seberapa besar dosa saudara. Saya gak peduli seberapa kelam masa lalu saudara. Satu yang pasti datang sama Tuhan, dia Allah yang mengampuni. Dia Allah yang setia, dia Allah yang mengampuni dan melupakan setiap pelanggaran dan dosa kita. Saya ingat satu waktu Bapak Gembala, Pak Gilbert pernah berkhotbah. Itu katanya kalau Tuhan sudah menghapus dosa kita seperti komputer yang di restart ulang, ya kan? Di apa namanya? Di setting ulang. Jadi dia jadi nol lagi. Gak ada data kosong, baru diisi dengan yang baru. Ketika Tuhan bilang, aku mengampuni engkau, pada waktu itu Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Kita datang sama Tuhan, Tuhan, aku buat dosa, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau. Kita besok datang lagi, sampai kita malu ya, anak-anak muda yang berjuang dalam dosa-dosa tertentu, pahamlah. Ya kan? Atau mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih suka nonton yang aneh-aneh, yang masih suka mengerjakan yang aneh-aneh. Sudah berjuang, tapi jatuh lagi. Lalu satu kali, udah kesekian kali datang sama Tuhan dengan rasa malu. Tuhan, aku jatuh di dosa yang kemarin itu. Yang Tuhan bilang, yang mana? Yang kemarin. Yang mana? Tuhan pura-pura bodoh nih. Tuhan bilang, aku gak ingat. Amin. Aku gak ingat. Ketika kita datang mengaku dosa kita, dia Allah yang setia dan adil, yang tidak pernah mengingat-ingat pelanggaran kita. Jadi hari ini siapapun engkau yang didakwa iblis, diintimidasi setan tentang dosa-dosamu, bilang sama setan, hai iblis, berhenti berbicara di pikiranku, berhenti berbicara di telingaku. Aku adalah anak Tuhan Yesus, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib menyelamatkan aku dan menyucikan dosaku. Engkau tidak berkuasa berbicara di pikiranku, di telingaku dan di hatiku. Amin. Ucapkan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau engkau lemah di pagi hari, bilang, angkat suaramu. Tuhan terima kasih, aku anak Allah, aku anak yang diberkati Tuhan, aku anak yang dicinta Tuhan. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat. Izinkan telingamu mendengar, imanmu bangkit, katakan firman Tuhan.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ada cicilan-cicilan yang harus dibayar, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Angkat tanganmu, bilang, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow. Firman itu akan hidup dalam saudara. Firman itu akan membangkitkan kita. Firman itu akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita dan memerdekakan hidup kita. Persoalannya kita baca firman enggak? Kita tahu enggak isinya? Makanya sangat unik. Saya enggak berani bilang berdosa ya. Sangat unik. Kalau pelayan-pelayan Tuhan enggak suka berdoa dan enggak suka baca firman. Aneh bin ajaib. Terus apa dasar kamu melayani? Roh apa yang kamu, spirit apa yang kamu mau transferkan ke jemaat? Bapak-bapak imam dalam rumah tangga gak suka berdoa, gak suka baca firman Tuhan. Kau mau bawa kemana istri dan anak-anakmu? Ke jurang? Ya kan? Kalau di Singapura ada jurong namanya mall. Ada mall, kalau ini jurang. Ya kan? Ibu-ibu, engkau dikatakan penolong. Artinya engkau dan aku lebih kuat dari suami-suami kita. Ya kan? Jangan kau tuntut suamimu selalu. Kamu dan aku, Pak, wanita-wanitanya Tuhan, yang harus lebih kuat. Karena Alkitab bilang kita penolong. Paling tidak suami kita jam doanya setengah jam, kita sejam lah. Nah, ya kan? Kan yang berhadapan dengan belanjaan, masakan, listrik, semua anak-anak siapa? Bapak atau ibu? Ibu lah. Bapak kan tahu keluarin duitnya doang lah, yang ngaturnya 2 juta dikasih suami, harus bayar ini, makan 30 hari ini. Itu istri kan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Iya kan? Kalau nggak kuat di dalam Tuhan, amsyong. Cukup-cukupkan. Ya Pak ya. Kan bahasanya suami gini, sayang, nih dicukup-cukupkan. Tunggu dulu ya arti kata dicukup-cukupkan itu ya. Amin. Tapi karena kita sadar status kita sebagai penolong, kita sadar status kita sebagai anak Tuhan, kita sadar bahwa kita punya Allah yang besar. Cukup-cukupkan itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan engkau cukupkan. Amin. Bapak-bapak langsung yes, besok dapat 2 juta kita ini. Aduh. Suami-suami jangan juga bawa Alkitab untuk ayat Alkitab untuk meneguhkan istrimu yang sedang pot-potan berpikir. Amin. Hanya dekat Allah kita tenang hari-hari ini. Kita kuat hari-hari ini. Enggak ada keputusan lain Bapak Ibu. Tidak ada. Semangat yang mulai pudar, hati yang mulai tawar, hari-hari ini, ya kan? Itu semakin Mei, Juni, Juli, itu semakin turun tuh nanti tuh api ya. Turun di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. November, Desember naik lagi dia. Iya kan? Mari kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Proses kita berbeda, tapi Allah kita sama. Amin. Proses kita berbeda, tapi Allah kita sama. Ayat terakhir buat kita semua, di Ibrani pasal yang ke-12 masih tetap di sana. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya mau konsentrasi dengan ayat kalimat yang berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, ketika hati, hidup, mata kita tertuju kepada Kristus, maka kita akan stabil dalam melayani Tuhan. Kita akan tetap berdiri tegak dalam mengiring Tuhan. Amin. Tawaran duniawi boleh datang apapun bentuknya kenikmatannya. Ketika kita tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan maunya Tuhan, maka kita berani berkata tidak untuk itu semua. Tetapi seberat apapun beban hidup yang kita hadapi, ketika kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah lebih baik dari rencana kita, maka pada waktu itu kita akan tetap teguh berdiri. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari para WL dan singer. WL singer, kita mau angkat pujian sekali Yesus, selamanya Yesus. Boleh ditampilkan slide-nya? Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena
berhenti berbicara siang hari ini, tapi biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hidup setiap kami. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Apapun musim hidup kami, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang lain, hanya nama Yesus yang mempesona hati kami, sehingga kami tegak berdiri sampai hari ini. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, kiranya kekuatan supranatural Tuhan mengalir bagi setiap umat-Mu. Biar Engkau yang memegang tangan mereka untuk berdiri tegak dan berjalan, bahkan berlari-lari. Kasih-Mu yang kuat menopang setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami yang menonton di streaming ini, Tuhan tolong. Apapun beban masalah kami, masalah keluarga kami, masalah pekerjaan kami, perekonomian, kesehatan kami, Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menolong kami. Roh Kudus tolong kami. Engkau yang menguatkan kaki kami seperti kaki rusa berdiri di bukit-bukit kami. Berjalan tiada lelah, berlari tiada letih Tuhan. Karena kami tahu, kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Biarlah mata kami terus memandang Tuhan. Memandang janji Tuhan, memandang firman Tuhan, memandang Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin kuat di dalam Tuhan. Mujizat-Mu terjadi dalam keluarga lepas keluarga. Engkau yang menjawab doa-doa yang dinantikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Breakthrough perekonomian terjadi atas jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan. Tolong kami umat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah mempermalukan hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Kami berdoa buat adik kami, kakak kami, orang tua kami, mungkin anak kami. Untuk keselamatan mereka, kami berdoa menopang dari tempat ini bersama-sama bergandengan tangan. Roh Kudus selamatkan mereka. Roh pertobatan mengalir bagi mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini. Kekuatan yang baru, roh yang baru. Kemantapan hati yang baru. Untuk kami terus menyala-nyala melayani Tuhan. Menjadi bagian kami siang hari ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.
Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Tuhan bersama dengan tim profetik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami dalam persekutuan yang indah. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan kirimkan menjadi sebuah berkat pada siang hari ini. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia dalam hidup kami. Biarlah kami menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh menabur di rumah Tuhan. Biarlah rupiah yang kami persembahkan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, boleh menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, mengucap berkat kepada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet pusat dan daerah. Tuhan tetap memberkati pemimpin-pemimpin kami ada dalam kendalinya Tuhan. Untuk apapun yang diprogramkan dan kerjakan hanya untuk kepentingan masyarakat. Dan biarlah Tuhan setiap penduduk masyarakat ada dalam kesejahteraan. Berdoa Tuhan untuk program pemerintah yang telah disiapkan boleh berjalan dengan baik. Tidak ada korupsi sehingga kemakmuran boleh menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.
Kami berdoa juga Tuhan dari ancaman disintegrasi, teroris, apapun itu Tuhan yang mengancam setiap kami sebagai warga negara, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, sehingga negara kami boleh aman, kami boleh hidup tentram, merasakan kedamaian karena ada Tuhan yang menyertai kami. Berdoa untuk penginjilan hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, nama Tuhan yang dimasyhurkan dari segala penjuru bumi Indonesia, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bertobat mencari Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Gereja Glow Fellowship Center, untuk Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Tuhan berkati, menyertai setiap program, visi yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Gereja Glow di cabang-cabang di mana-mana tempat, di pusat, daerah, dan luar negeri. Dan kami yang ada di tempat ini Tuhan memberkati secara khusus Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Indah Sigar lagi bersama dengan keluarga. Tuhan terus memperlengkapi hamba-Mu ini ya Tuhan dalam segala pelayanan, penggembalaan. Banyak jiwa-jiwa diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk program ibadah tengah minggu. Tuhan melawat sehingga program-program ini boleh menjadi berkat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berdoa secara khusus Tuhan untuk pengadaan gedung gereja kami Tuhan. Kami boleh saling bergandengan tangan dalam kesatuan. Tuhan buka jalan, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bertambah usia, yang berulang tahun. Tuhan memberkati, menyertai. Tuhan terus membentengi kehidupannya. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang berkekurangan, yang sakit, yang beban berat. Tuhan pulihkan keadaannya. Apa yang mereka rasakan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini, boleh lagi lebih melakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang akan pulang, bahkan kemanapun yang mereka tuju, tiba dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di sorga, inilah doa kami, inilah syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk menerima doa berkat. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirinya. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebenaran
Tuhan. Ibadah sudah selesai. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan bersaat teduh. Setelah itu ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati buat jemaat Tuhan yang ada di kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.